Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Hidayanti, NIM E 2019-3121. Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, di video kali ini kita akan membahas perekonomian 4 sektor atau ekonomi terbuka. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwasannya ekonomi 2 sektor itu terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor industri. Untuk perekonomian 3 sektor itu terdiri dari sektor rumah tangga, sektor industri, dan sektor pemerintah. Nah, untuk perekonomian 4 sektor ini atau ekonomi terbuka terdiri dari sektor rumah tangga, sektor industri, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, jadi sektor rumah tangga di sini terdiri dari individu atau kelompok yang mana itu dianggap homogen dan juga identik. Kemudian sektor perusahaan atau industri ini terdiri dari sekelompok perusahaan yang mana memproduksi barang atau jasa. Kemudian untuk sektor pemerintah adalah yang memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan yang ada di masyarakat dan juga perusahaan. Untuk sektor luar negeri sendiri itu sektor ekonomi dunia yang mana kalau kita berbicara tentang ekonomi terbuka itu terjadi ekspor dan impor di situ. Jadi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional dengan memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Jadi karena adanya ekonomi terbuka itu ada konsekuensinya dari adanya ekonomi terbuka tersebut. Kalau dilihat dari segi ekonomi makro ekonomi terbuka itu berarti ada pasar keempat. Nah, pasar keempat itu apa? Pasar keempat itu dalam proses perekonomian atau ditinjau dari proses perekonomian itu pasar luar negeri. Jadi adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya itu ada konsekuensi penting untuk menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Yang pertama yaitu permintaan agregat yang mana terjadi di pasar barang. Yang kedua jumlah uang yang beredar yang terjadi juga di pasar barang. Yang ketiga mempengaruhi harga barang atau jasa. Nah, kemudian mari kita simak aliran pendapatan dari perekonomian terbuka atau ekonomian 4 sektor. Jadi penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan sewa. Kemudian perusahaan membayar pajak pada pemerintah dan selanjutnya rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Nah, jadi perusahaan juga sektor rumah tangga itu membayar pajak pada pemerintah. Kemudian sektor rumah tangga akan melakukan konsumsi barang yang diproduksi perusahaan. Yang dimaksud di sini itu di dalam negeri. Kemudian rumah tangga melakukan konsumsi luar negeri, artinya misalnya ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi, misalnya di Indonesia seperti tidak bisa memproduksi handphone, maka akan melakukan impor sehingga konsumen atau sektor rumah tangga akan menikmati handphone dari hasil impor tersebut. Kemudian sektor rumah tangga akan menabung pada
institusi keuangan. Institusi keuangan meminjamkan modal kepada investor. Nah, karena sudah ada pemasukan dan saru konsumen, meja bank itu atau lembaga keuangan itu atau institusi keuangan menyalurkan uang kepada masyarakat berupa pinjaman. Selanjutnya, investor menanamkan modalnya untuk menambahkan perusahaan untuk produksi atau investasi. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembelanjaan dalam negeri. Kemudian perusahaan menjual barang produksi ke luar negeri atau ekspor. Semisal produksi padi di Indonesia sudah melimpah dan mencukupi untuk masyarakatnya, maka pemerintah akan melakukan ekspor. Nah, kemudian adapun faktor penentu ekspor di sini akan disebutkan beberapa saja. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri itu, alasan pertama kepada suatu negara atau pemerintah itu untuk melakukan ekspor. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cinta rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan juga ekonomi negara. Kemudian selain faktor-faktor jadi penentu ekspor suatu negara, ada juga faktor yang jadi penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Jadi adanya inflasi itu bisa menjadi faktor penentu dari impor. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat suatu barang. Yang keempat, cinta rasa dari konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.